4 seconds. Anyone still standing gets shot. I told you move it. Kisah dibuka di mana kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Russell yang bercerita kalau dia berada di sebuah ruangan seperti penjara karena baru-baru ini dia melakukan aksi perampokan sempurna yang membuatnya lepas dari kejaran polisi dan meninggalkan misteri bagi banyak orang. Dan inilah Inside Man. Beberapa hari sebelumnya, Russell bersama 3 rekannya yang bernama Steve, Stevie, dan Steve O tiba di sebuah bank untuk melakukan perampokan dan terlihat kalau mereka menggunakan pakaian seperti tukang cat. Gak lama Russell pun langsung masuk ke dalam gedung sambil membawa peralatan dan sebuah senter yang diketahui berfungsi untuk mematikan kamera pengawas. Setelah kamera pengawas berhasil dimatikan, 3 rekan Russell yang lain pun masuk ke dalam bank dan aksi perampokan pun dimulai. Di luar terlihat polisi yang, kita sebut aja Daus aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, merasa penasaran karena dari dalam bank keluar asap dan ternyata pintu bank tersebut telah dikunci. Back away from that counter! Get your hand away from that! 4 seconds. Anyone still standing gets shot. Daus langsung menghubungi kantor polisi pusat, tapi tiba-tiba Russell keluar dan menodongkan pistol lalu berkata kalau dalam bank terdapat banyak sandera dan mengancam kalau sampai ada polisi yang mendekat ke bank maka para sandera akan dihabisi. Gets a bullet in the brain. Scene berpindah yang memperlihatkan 2 orang detektif yaitu Kate dan Michelle lagi membahas tentang percintaan dan atasan mereka yang bernama Coughlin memberitahu kalau telah terjadi perampokan bank, kemudian menyuruh Kate dan Michelle agar segera menangani kasus itu. Sementara di luar bank, terlihat para polisi udah mengepung bank dan mereka pun langsung memasang garis pembatas agar gak dilewati oleh para warga. Satuan polisi dari berbagai wilayah dikerahkan untuk bisa melumpuhkan para perampok dan menyelamatkan semua sandera. Di sisi lain, juragan pemilik bank bernama Mr. Cash diberitahu asistennya yang bernama Catherine kalau salah satu bank cabang lagi dirampok. Mr. Cash bertanya apakah ada yang terluka dan Catherine menjawab kalau dia belum tahu tapi di sana terdapat banyak sandera. Gak lama terlihat kalau Kate dan Michelle udah tiba di TKP kemudian langsung bertanya pada Daus tentang kronologi perampokan bank tersebut. Daus menjelaskan kalau tiba-tiba dia melihat kepulan asap dari dalam bank lalu pintu bank tersebut telah terkunci dan ada seseorang yang mengancamnya dengan berbicara logat asing. Di dalam bank, para perampok mengumpulkan semua sandera dan meminta agar mereka mengumpulkan HP dan kunci mobil. Tapi tiba-tiba salah seorang pegawai bank bernama Peter berkata kalau dia gak membawa HP dan sontak Russell pun mengancam kalau sampai Peter ketahuan bohong maka dia akan ditembak. Russell langsung mencoba mencari HP yang terdapat nomor kontak Peter, kemudian menghubungi nomor itu. Dan tiba-tiba dari sebuah ruangan terdengar dering HP, lalu Peter pun diseret masuk ke dalam ruangan untuk dihajar. Aduh.
Atas hal itu, gak ada lagi sandera yang berani melanggar perintah para perampok komplotan Russell. Mereka pun disuruh agar mengganti pakaian dengan pakaian yang telah Russell dan tim siapkan. Jadi mulai sekarang para sandera menggunakan pakaian yang sama dengan para perampok. Di luar, Kate dan Michelle menemui kepala polisi bernama Darius menanyakan tentang situasi dalam bank. Darius menjelaskan kalau terdapat beberapa perampok dan sandera yang belum diketahui jumlahnya sampai sekarang karena kamera pengawas dalam bank masih belum bisa diakses. Kemudian Darius berkata kalau penanganan perampokan tersebut adalah tugas detektif lain, lalu menyuruh agar Kate bertanya kepada detektif yang bersangkutan. Is away on vacation, so Detective Frazier is the big dick today. Kate menjelaskan kalau dia yang bertugas saat ini karena detektif yang bersangkutan lagi mengambil cuti. Kate pun meminta 2 rompi anti peluru lalu menyuruh Darius agar memberikan laporan penyidikan sementara, dan Kate juga berkata kalau dia mengizinkan Darius untuk menangani dan mengontrol TKP. Situation us being here means there's a mental side to it that don't have much respect for what we do. How do you mean? Well, for them it's a tactical. Sementara itu para perampok menempatkan para sandera ke dalam beberapa ruangan, tapi ternyata ada seorang sandera yang menderita penyakit jantung, dan karena kasihan Russell membawa sandera itu keluar. Para polisi yang mengira kalau itu merupakan jebakan tiba-tiba menodongkan senjatanya kepada sandera dan segera membawa sandera tersebut untuk diinterogasi. Kate dan Michelle pun mencoba menggali sebisa mungkin informasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, tapi mereka sama sekali gak mendapatkan informasi apapun. Gak lama Darius menghampiri Kate dan berkata kalau dia juga gak mendapat petunjuk apa-apa, dan atas hal itu Kate pun gak akan langsung mengambil tindakan hingga para perampok memberikan petunjuk. Sementara itu, alih-alih langsung mengumpulkan uang dari dalam brankas, Russell malah tertarik dengan sebuah ruangan yang berada dalam bank tersebut. Entah apa yang dipikirkan, Russell pun menyuruh rekannya agar segera membuat lubang di ruangan itu. Di sisi lain, Mr. Case yang gak sabar dengan kinerja para polisi memutuskan untuk menghubungi seorang negosiator handal bernama Madeline. Mr. Case berkata kalau dia lagi ada masalah, lalu meminta Madeline untuk bertemu. Gak lama mereka pun akhirnya bertemu, dan Mr. Case berkata kalau dalam bank tersebut terdapat sesuatu yang berharga baginya dan barang tersebut tersimpan dalam salah satu kotak deposit. Mr. Case meminta agar Madeline bisa mengamankan barang itu dan jangan sampai polisi tahu. Madeline pun sangat penasaran dengan isi dalam kotak deposit itu, tapi hingga akhir percakapan Mr. Case tetap merahasiakan isinya. Wah, kira-kira apa ya? Clearly they must have been satisfied. Kemudian Madeline menemui Bapak Wali Kota New York untuk minta bantuan agar dia diberikan kewenangan untuk bisa masuk ke TKP dan meminta agar para polisi di sana menghormatinya. Mendengar itu sontak Pak Wali Kota berkata bahwa permintaan tersebut gak mungkin dikabulkan, tapi karena rayuan maut Madeline, akhirnya permintaannya pun dikabulkan. Thank you. Sementara itu Kate terus mencoba menghubungi para perampok, tapi sama sekali gak mendapat jawaban. Kate melihat rekaman kamera pengawas, tapi ternyata aksi perampokan itu gak terekam kamera pengawas karena para perampok telah merusak kamera pengawas dengan senter inframerah. Camera, pick it up. He could knock out the cameras out, no one knows. It's like nobody else sees it. You think it'd be pretty bright, huh? Yeah, there it is. That guy right there. It's like he blinds the camera with the... Secara tiba-tiba, para perampok mengeluarkan seorang sandera bernama Vikram keluar dari bank dan mengalungkan sebuah kotak agar polisi mengira kalau kotak tersebut adalah bom. Polisi pun langsung membuka masker yang digunakan Vikram dan sontak para polisi langsung siaga karena Vikram berpenampilan seperti orang Arab hingga mereka pun mengira kalau Vikram merupakan seorang teroris. Aduh, masih aja. Kemudian Vikram pun mereka amankan dan akan segera diinterogasi.
Kate, Michelle, dan Darius langsung menginterogasi dan meminta Vikram agar memberitahu apa yang terjadi dalam bank. Vikram berkata kalau para perampok terdiri dari 4 orang dan terdapat sekitar lebih dari 30 sandera. Tapi di sana Vikram sangat kesal karena para polisi telah membuat kepalanya benjol hingga Michelle pun minta maaf atas nama kepolisian. Aduh. Put the ice on your face. Kate pun membuka kotak yang dikalungkan kepada Vikram yang ternyata berisi permintaan agar polisi menyediakan 2 buah bis dan sebuah pesawat jet beserta seorang pilot tepat pada pukul 9 malam dan kalau gak dipenuhi maka semua sandera akan dihabisi. Saat Kate dan para polisi lagi berunding, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Mr. Case yang sontak bertanya apakah para perampok itu meminta sesuatu dan Darius pun menjawab kalau para perampok itu meminta sebuah pesawat jet pribadi. Karena Mr. Case ingin hal ini segera selesai, dia pun menawarkan untuk menyiapkan pesawat jet pribadinya. Dari situ terlihat kalau Mr. Case sangat khawatir kotak rahasia miliknya diketahui oleh orang lain. And thank you all so much. Thank you. You're welcome. Beberapa saat kemudian, para perampok kembali meminta sesuatu yang kali ini ternyata mereka meminta makanan untuk diberikan kepada para sandera dan agar aman, pesan itu diberikan oleh salah seorang sandera. Seketika Kate pun berpikir kalau itu merupakan sebuah kesempatan yang mana Kate akan meletakkan alat sadap dalam box makanan itu. Gak lama permintaan perampok pun dipenuhi dan akhirnya Kate pun berhasil mendengarkan percakapan para perampok. Tapi ternyata para perampok itu berbicara dengan bahasa asing. Sontak Kate menyuruh polisi agar mengeluarkan rekaman tersebut dengan pengeras suara. Kate pun bergegas menemui warga yang lagi melihat TKP lalu bertanya apakah ada yang paham dengan apa yang dibicarakan oleh para perampok. Does anybody know what language they're speaking? Terlihat seorang pegawai proyek mengacungkan tangan, lalu Kate pun langsung membawanya. Kemudian dia berkata kalau para perampok berbicara dengan bahasa Albania. Dia tahu hal itu karena sering mendengar mantan istrinya berbicara seperti itu, tapi dia gak tahu artinya. Hingga Kate pun langsung menyuruh anak buahnya agar segera menghubungi kedutaan besar Albania dan meminta agar mengirimkan seseorang untuk menerjemahkan percakapan itu. Gak lama Kate diberitahu kalau kedutaan Albania gak bisa membantu, hingga Kate pun mau gak mau meminta pada si pekerja proyek itu agar mau menghadirkan mantan istrinya di sana. Who's Detective Fraser? Right here. Beberapa saat kemudian akhirnya mantan istri si pekerja proyek datang sambil memberikan kantong berisi surat tilang dan meminta agar Kate membantunya. Di sana si mantan istri Kuproy malah nyebat dulu dan seketika dia pun tertawa saat mendengar rekaman percakapan para perampok. Ternyata percakapan tersebut adalah rekaman suara Presiden Albania dan bahkan sekarang presiden tersebut telah meninggal. Di situ Kate pun sadar kalau para perampok udah tahu kalau polisi lagi menyadap mereka, bahkan para perampok itu seakan-akan meminta agar disadap. Sementara dalam bank terlihat Russell dan Steffi membuka kotak deposit bernomor 392 yang ternyata merupakan kotak deposit milik Mr. Case. Di sana Russell hanya mengambil sebuah amplop yang ternyata itu akan membuka rahasia besar milik Mr. Case. Beberapa jam kemudian terlihat wali kota bersama Madeleine bertemu dengan Kate. Lalu di sana wali kota berkata kalau Madeleine akan membantu Kate karena suatu alasan yang gak bisa diceritakan. Melihat Kate yang gak paham dengan apa yang disampaikan wali kota, sontak Madeleine pun langsung menjelaskan kalau Kate punya keterbatasan untuk menyelesaikan kasus ini. Mendengar itu Kate pun merasa kesal karena wali kota malah melibatkan orang lain alias sipil untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kate mencoba menghubungi para perampok untuk bernegosiasi, tapi para perampok malah menuntut Kate agar segera memenuhi permintaannya karena jika tidak maka akan ada sandera yang dibunuh. Kate mencoba bernegosiasi ulang, tapi para perampok tetap kekeh dan meminta agar mereka segera memenuhi permintaannya.
Cat yang gak menyerah kembali menghubungi para perampok dan kembali bernegosiasi karena gak cukup waktu untuk menyiapkan semua permintaan mereka. Russell tiba-tiba memberikan pertanyaan jebakan dan jika jawabannya salah maka akan terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Seketika Cat langsung berunding dengan polisi yang lain, kemudian setelah mendapat jawaban, Cat pun langsung menghubungi perampok itu dan langsung memberikan jawabannya, tapi ternyata respon dari perampok malah meminta agar polisi segera menyiapkan sandwich. Mendengar itu para polisi malah berdebat untuk mencari jawaban yang benar, kemudian Cat berkata agar segera mencari sandwich agar segera diberikan kepada para perampok. Oh, that's a good-looking shithole. Gak terasa malam hari pun tiba. Terlihat Cat yang menemui Madeleine lalu mengajaknya berbicara dengan perampok dan meminta agar Madeleine memberitahu perampok kalau dia memahami semua perkataan Cat. Madeleine langsung memberikan tawaran kepada para perampok agar memastikan kalau beberapa barang di sana aman, maka semua permintaan mereka akan dipenuhi. Of course. She may have bitten off more than you can chew. Seketika Russell meminta agar Madeleine memberitahu benda apa yang harus diamankan, tapi Madeleine berkata kalau dia gak bisa membahasnya lewat telepon. Russell pun meminta agar Madeleine masuk ke dalam bank. You got 10 minutes, no more. If you're not out before the lights come back on, you can stay. Madeleine segera bersiap untuk masuk ke dalam bank dan di sana Cat mengingatkan agar Madeleine jangan dulu keluar selama ada tanda aman. Tapi ternyata Madeleine gak senang dengan sikap Cat yang seperti itu, lalu Madeleine meminta agar Cat percaya padanya. Dalam bank, Madeleine langsung memberitahu para perampok kalau polisi udah mengepung dan pesawat yang diminta lagi diisi bahan bakar. Madeleine mengusulkan agar para perampok segera menyerah dan Madeleine akan menjamin kalau para perampok itu akan mendapat hukuman yang sangat minimal karena gak sampai membunuh Sandra dan gak mencuri apapun. Safety deposit box room. I just need to go to one box. Madeleine juga menawarkan penawaran yang sangat menarik, yaitu akan memberikan uang sebanyak $2 juta atau ya sekitar 33 miliar rupiah lah setelah para perampok bebas dari penjara nanti. Tapi meskipun tawaran dari Madeleine sangat menarik, Russell sama sekali gak tergiur dan malah merasa heran karena Madeleine gak memberitahu sebenarnya barang apa yang harus diamankan. Becoming my solution, the better off you'll be. Secara tiba-tiba Russell menceritakan isi dari sebuah amplop yang dia temukan dari kotak deposit nomor 392 yang berisi kalau saat Perang Dunia Kedua ada seorang pria yang berasal dari Amerika bekerja di sebuah bank Swiss yang mana itu adalah Mr. Cash. Dia memanfaatkan posisinya di Partai Nazi untuk memperkaya diri hingga akhirnya bisa membangun sebuah bank besar. You can cover them up for a while, but they don't go away. Sontak Madeleine pun kaget, tapi dia tetap harus menyelesaikan tugas dari kliennya. Kemudian Madeleine berkata kalau dia bisa aja menggagalkan semua rencana dan meminta agar para perampok menyetujui tawarannya. Madeleine pun meminta agar dia dibawa ke ruangan kotak deposit untuk melihat salah satu isi dari kotak deposit, hingga Russell pun langsung memberikan isi kotak deposit yang Madeleine maksud. You and your boss will do whatever it takes to help me. Russell yang kini udah tahu rahasia besar pemilik bank itu kemudian meminta agar Madeleine membantunya jika dia dibawa ke persidangan. Tapi Madeleine meminta agar para perampok segera keluar dari bank dengan membawa amplop itu, lalu Madeleine akan membayar mereka. Tapi para perampok menjawab semua kebohongan, perbuatan jahat mau disembunyikan seperti apapun pada akhirnya akan terungkap juga. Good. Gak lama Madeleine pun keluar dari dalam bank, kemudian langsung memberitahu Cat kalau dia hanya membuat penawaran agar para perampok itu segera menyerah karena kemungkinan para perampok gak akan dihukum berat selama gak ada yang dibunuh dan gak ada barang yang diambil. Mendengar itu Cat pun langsung tertawa karena apa yang Madeleine sampaikan merupakan hal yang pasti udah diketahui oleh para perampok. Off the record? Everything about you is off the record. Just talk. Cat meminta agar Madeleine memberitahu semua yang dibicarakan dengan para perampok. Madeleine pun memberitahu kalau para perampok akan diberikan uang jika mau menyerah dan para perampok akan mempertimbangkan tawaran itu. Cat langsung berkata kalau para perampok tersebut sangat jenius. Cat juga mengingatkan Madeleine agar jangan mudah menilai orang sebelum orang tersebut terpojok. My bite's much worse than my bark.
Beberapa saat kemudian terlihat Kate, Michelle, dan Darius yang kebingungan mencari cara untuk memenuhi permintaan para perampok, tapi tiba-tiba Kate kembali menghubungi para perampok dan memberitahu kalau pesawat yang diminta udah siap. Kemudian Kate meminta masuk ke dalam bank untuk memastikan kalau semua sandera baik-baik aja. Akhirnya Kate berhasil masuk ke dalam bank. Terlihat kalau Kate langsung diperiksa untuk memastikan agar dia gak membawa senjata. Kemudian para perampok mengajak Kate untuk melihat para sandera, lalu seketika Kate pun ditawari permen karet dan sontak hal itu membuat Kate heran lalu menolak tawaran itu. Kate yang melihat seorang anak kecil menjadi sandera meminta agar membawanya keluar, tapi para perampok berkata agar jangan membawa anak itu. I'm gonna get you all out of here. I promise you. Setelah berkeliling melihat sandera, Kate bertanya kepada para perampok apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan pesawat. Kemudian Kate berkata kalau selama ini belum pernah ada perampok bank yang pergi naik pesawat dengan 50 sandera. Kate terus bertanya hingga dia pun memberitahu kalau hanya ada 2 cara keluar dari bank itu, yaitu keluar dengan cara yang mudah lewat pintu depan atau keluar dengan cara yang sulit, yaitu melawan para polisi yang akan menyerang bank. Tapi dengan santainya perampok itu berkata kalau polisi gak mungkin mengambil resiko dengan menyerang bank. Let's go. Setelah itu para perampok langsung mengajak Kate untuk keluar dari bank, tapi tiba-tiba Kate memberitahu kalau semua tempat udah dikepung, tapi perampok itu berkata kalau dia punya orang dalam dan akan keluar dari pintu depan kalau semuanya udah siap. Mendengar perkataan itu, Kate pun langsung bertanya-tanya. Forget about this dangerous hostage situation. I'll buy you a beer, my treat. Melihat si perampok lengah, Kate langsung menendangnya hingga mereka pun terjatuh. Kate mencoba untuk membuka penutup wajah yang dipakai perampok, tapi tiba-tiba perampok lain datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Kate. Tentu Kate gak bisa melawan dan para perampok itu kembali mengingatkan agar segera menyiapkan bus dan pesawat. So what's up? Setelah itu Russell pergi bersama Steve O untuk melihat proses penggalian. Di sana Steve O memarahi Russell karena telah membiarkan polisi terlalu dekat, tapi Russell gak memperdulikan. Dia pun bertanya pada Steve berapa lama lagi untuk menyelesaikan penggalian, dan Steve pun menjawab bahwa mereka perlu 2 atau 3 jam lagi untuk menyelesaikan penggalian. What happened? I gave him every excuse to blow my brains. Di sisi lain terlihat Kate yang udah kembali lalu berkata pada tim kalau para perampok itu sama sekali gak terpancing dengan semua yang dia katakan. Kate pun meminta kembali pada tim agar memikirkan strategi agar bisa segera menyelesaikan kasus ini. Secara tiba-tiba para perampok menghubungi Kate dan meminta agar mengarahkan kamera ke dalam bank, dan terlihat kalau para perampok langsung menghabisi sandera karena sampai saat ini polisi belum memenuhi permintaan mereka. Mengetahui kalau ada sandera yang dibunuh, Kate langsung pergi ke depan bank dan langsung memarahi perampok karena telah berani membunuh sandera. I got 50 more people in here. Para perampok itu kembali mengancam Kate agar segera menyiapkan apa yang diminta karena jika tidak akan ada 2 sandera lagi yang dibunuh. Tapi Kate malah berkata kalau pesawat tersebut bukan bagian dari rencana. Seketika para perampok terdiam dan heran karena Kate bisa tahu. Kemudian perampok itu berkata kalau Kate terlalu pintar untuk menjadi polisi. Lah. Mengetahui kalau ada sandera yang terbunuh, Darius langsung melapor pada Coughlin dan meminta agar dia segera datang ke TKP. Gak lama terlihat Coughlin langsung bertemu dengan Kate lalu berkata kalau Kate udah gagal menangani kasus itu. Kate langsung mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Coughlin memilih untuk pergi dan gak mau mendengar penjelasan dari Kate. Coughlin menyerahkan kasus itu pada Darius hingga dia pun langsung mengumpulkan timnya untuk segera menyerang para perampok. Para polisi memikirkan beberapa cara untuk bisa mengalahkan para perampok dan membawa sandera dengan selamat. Kemudian Darius berkata kalau mereka akan sangat kesulitan karena para perampok dan sandera menggunakan pakaian yang sama dan bisa aja polisi salah menembak sasaran. Yeah. Rubber bullets it is, baby. Maybe we should dress our guys up like a bunch of painters.
Keesokan harinya, Kate menemui Daus dan memberitahu kalau para polisi akan menyerang bank. Sontak Daus pun menyayangkan karena para polisi di bawah pimpinan Darius bertindak tanpa arah. Kate meminta agar Daus menceritakan pengalamannya saat ditodong pistol oleh anak berusia 12 tahun, hingga Daus pun langsung menceritakan pengalamannya. Tapi mendengar Daus yang berkata rasis, Kate pun langsung meminta agar Daus jangan berkata rasis. Setelah menceritakan pengalamannya, Daus langsung minta maaf pada Kate dan dia akan lebih berhati-hati dalam memilih kata karena gak akan pernah tahu dengan siapa berbicara. Mendengar itu, seketika Kate pun teringat dengan pesan perampok dalam sebuah kotak, lalu dia pun bergegas untuk membongkar kotak itu. Ternyata selama ini para perampok telah menyadap polisi hingga Kate pun langsung menghubungi Darius agar segera membatalkan rencananya, tapi Darius tetap kekeh akan menyerbu bank. Di sisi lain, Russell yang mendengar percakapan polisi langsung mengumpulkan tim dan menyuruh semua sandera agar keluar dari bank. Terlihat kalau para perampok bergabung dengan para sandera, lalu gak lama akhirnya mereka pun keluar dari bank. Tentu polisi bingung mana sandera dan mana perampok, tapi dengan brutal mereka langsung menembak siapa aja yang keluar dari bank. Darius pun memerintahkan agar semua polisi menahan tembakannya. Beruntung para polisi itu hanya menggunakan peluru karet hingga para sandera gak terluka karena tembakan. Beberapa polisi pun langsung masuk ke dalam bank dan langsung mengamankan semua sandera, kemudian langsung memotret mereka dan mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Para polisi langsung menggeledah tempat itu untuk memastikan gak ada orang lagi di dalam selain polisi. Gak lama Kate, Michelle, dan Darius pun masuk ke dalam. Kemudian mereka diberitahu kalau ternyata para perampok itu menggunakan senjata mainan dan gak membunuh sandera. We're almost clear down here. Singkat cerita, Kate dan Michelle pun menginterogasi seorang sandera yang mana dia merupakan seorang rabi atau ya guru Yahudi gitulah, tapi mereka sama sekali gak mendapatkan informasi apapun. Sebelum pergi, Kate bertanya pada rabi apakah mengetahui tentang berlian, karena ternyata Kate masih penasaran karena sepertinya rabi tersebut mengetahui sesuatu. Tapi meskipun Kate dan Michelle udah berusaha semaksimal mungkin menggali informasi, mereka sama sekali gak menemukan petunjuk apapun dari para sandera. Well, thank you very much. Thank you. Hey, just out of curiosity, you know... Setelah itu, Kate dan Michelle kembali menginterogasi sandera yang lain dan terlihat kalau ketiga rekan Russell ikut diinterogasi. Kate dan Michelle mendapatkan petunjuk kalau salah seorang perampok adalah seorang wanita yang memiliki, maaf ya Brad, dada besar, yang mana itu adalah Steffi. Aduh, sontak Kate dan Michelle pun langsung menginterogasi Steffi, tapi ternyata Steffi berhasil membuat sebuah alibi yang bagus hingga membuat Kate dan Michelle langsung terdiam. Violated section 34DD. That's what you're telling me? Keesokan harinya, Kate langsung menemui Coughlin melaporkan hasil penyidikan dan Kate berkata kalau para perampok melancarkan aksinya dengan sangat sempurna. Kate menduga ada seseorang yang terlibat dalam kasus ini. Mendengar penjelasan dari Kate, tiba-tiba Coughlin memerintahkan Kate agar segera menutup kasus itu. Oh, here's something that you probably did expect. Kate pun segera menemui Michelle untuk melihat laporan daftar kotak deposit dan ternyata terdapat kotak yang gak terdaftar, yaitu kotak bernomor 392. Mereka pun bergegas pergi ke pengadilan untuk minta surat izin membuka kotak deposit. Di sana Kate bertemu dengan Madeleine dan mengetahui kalau Kate masih menangani kasus itu. Madeleine pun bertanya apakah Kate lupa dengan perjanjian, hingga Kate pun menjawab kalau dia dengan Madeleine gak terikat dengan perjanjian apapun. Keesokan harinya, Madeleine menemui Mr. Case dan memberitahu kalau Kate telah membuat keadaan semakin rumit, tapi Madeleine menjelaskan kalau Kate udah dia tangani. Mr. Case meminta agar Madeleine menceritakan isi amplop yang ada dalam kotak deposit, dan Mr. Case pun terdiam karena Madeleine telah tahu apa yang selama ini dia rahasiakan. I saw a short path to success and I took it.
Madeleine merasa heran karena perampok sama sekali gak mengambil sepeser uang pun. Madeleine menduga kalau para perampok itu membawa sesuatu yang nilainya lebih besar dari semua uang yang ada di berangkas, yaitu berlian. But you and this mystery man. Seketika Mr. Cash langsung memberitahu semua isi dalam kotak deposit miliknya yang mana ternyata terdapat berlian dan cincin milik istri seorang bankir. Kemudian Mr. Cash memberikan sebuah cek kosong agar Madeleine merahasiakan apa yang terdapat dalam kotak deposit dan cerita di baliknya. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kembali dengan sebuah ruangan di mana para perampok membuat sebuah lubang. Ternyata selama ini Russell bersembunyi di ruangan dan gak melarikan diri lewat lubang yang telah digali. Terlihat kalau Russell pun udah membawa semua berlian dari kotak deposit milik Mr. Cash. Wah, gila sih. Russell akhirnya keluar dari ruangan itu dan rekannya udah menunggu di luar bank. Ternyata selama ini kecurigaan Cat benar karena Rabi yang sebelumnya ditanyai berlian oleh Cat merupakan bagian dari para komplotan perampok. Kemudian Russell dihubungi oleh Steve karena melihat Cat dan Michelle yang akan masuk ke dalam bank. They caught Fraser and his partner walking to the bank. Russell yang udah tahu tampang Cat tiba-tiba menabraknya saat keluar dari bank, tapi Cat yang gak tahu kalau itu adalah orang yang selama ini dia cari, dia pun gak menghiraukannya. Kemudian Cat dan Michelle menemui Peter untuk membuka kotak deposit bernomor 392. But it's not worth much if you can't face yourself in the mirror. Mereka pun membuka kotak deposit itu dan ternyata berisi sebuah permen karet dan tentunya cincin. Lalu Cat dan Michelle pun bergegas untuk mengambil semua itu sebagai barang bukti. Cat juga menemukan sebuah surat yang menerangkan kalau pada cincin itu ada sebuah petunjuk. Akhirnya Russell berhasil keluar dari bank sesuai rencana dan menjalankan semua aksinya dengan sangat-sangat sempurna dan jenius. Rabi menanyai Russell di mana cincin yang dia ambil dari kotak deposit dan Russell pun menjawab kalau cincin itu udah dia berikan kepada orang yang tepat. Man who traded us away for a few dollars. Setelah itu Cat dan Michelle langsung menemui Mr. Cash dan di sana Cat berkata kalau dia kebingungan dengan kasus yang lagi dia tangani karena baru kali ini ada perampok bersenjata tapi gak mengambil uang yang tersimpan dalam bank. Cat menduga kalau Mr. Cash telah mempermainkannya dengan kasus itu, lalu Cat langsung menanyakan kotak deposit bernomor 392 yang gak tercatat dalam laporan bank. Missing. It's got to be the first time in law enforcement history. I never heard of it before. So you got... Mr. Cash menjelaskan kalau dia sama sekali gak tahu tentang kotak deposit bernomor 392, tapi Cat terus mendesak agar Mr. Cash mengatakan apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Mr. Cash berkata kalau selama ini dia udah banyak berbuat untuk kemanusiaan. Kemudian Cat menunjukkan sebuah cincin yang dia temukan dari dalam kotak deposit hingga sontak membuat Mr. Cash langsung terdiam. Cat pun segera pergi menemui wali kota yang ternyata lagi asik makan bersama Madeleine. Kemudian Cat menunjukkan sebuah cincin. Ternyata hal itu membuat wali kota dan Madeleine langsung gugup. Di sana Cat memberikan sebuah catatan kepada Madeleine lalu berkata kalau di kota Washington terdapat penjahat perang dan Cat akan segera menangkap orang itu. Thanks for lunch. Sepulangnya dari sana, tiba-tiba Cat menemukan sebuah berlian dalam saku jasnya. Dia pun teringat dengan seseorang yang menabraknya di halaman bank dan Cat pun teringat dengan ucapan si perampok. Dan akhirnya film ini pun I'm gonna walk out of that door when I'm good and ready. tamat. Yah, itu dia Brad. Karena si perampok menemukan kartu as pemilik bank, ya jadi senjata deh. Si pemilik bank bingung, takut kebongkar kebusukannya selama ini ya kan? Ya gitu, makanya segimanapun jagonya seseorang menyembunyikan kejahatan atau kejelekan, ya ujung-ujungnya pasti akan ketahuan juga. Makanya jangan banyak drama dalam hidup mah, cukup dalam film aja, oke?
Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.